Halo, pada video ini saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa membuat kode pemrograman menggunakan AI. Nah, di sini saya menggunakan AI yang paling dikenal yaitu ChatGPT. Oke, kita mulai dengan mengetikkan, bantu saya membuat aplikasi buku harian sederhana menggunakan PHP native, mulai dari pembuatan fungsional requirement, lalu artificial intelligence akan membuatkan kita functional requirement atau permintaan fungsi dari buku harian ini. Nah, setelah jadi seperti ini, maka kita minta AI merancang database-nya. Nah, ini database-nya sudah ada. Nah, setelah database-nya muncul seperti ini kan kita harus buat satu-satu di phpMyAdmin ya. Saya coba phpMyAdmin. Nah, setelah ada seperti ini, nah, AI menanyakan apa yang selanjutnya kita akan buat. Nah, mulai di sini bantu saya membuat struktur folder. Oke. Nah, jadi AI di sini membantu kita membuat struktur folder. Nah, silakan dibuat ini di dalam htdocs. Nah, kita bisa membuatnya di dalam htdocs di sini. Oke. Nah, setelah membuat seperti ini kan kita harus tabelnya ini kan kita harus buat satu persatu di phpMyAdmin di sini. Nah, kita minta saja buatkan SQL dari tabel di atas. Jadi kita nanti tinggal copy. Nah, mulai dari create database, buku harian, nah seperti ini. Lalu create table user, create table entry. Nah, oke, selanjutnya kita klik saja ini, kita salin. Ini dengan syarat kita sudah memiliki pemahaman dalam pembuatan program PHP native ya. Kita hanya ingin membantu mempercepat atau mengecek errornya menggunakan bantuan AI. Nah, langsung saja di sini kita klikkan, kita paste, kirim. Buku harian di sini ada error karena tabel user sudah already. Berarti sudah ada tabel buku database buku harian sebelumnya di sini. Oke, saya hapus dulu. Basis data buku harian. Saya hapus dulu ini. Hapus. Oke, saya buat ulang. Saya paste dari AI, kirim. Nah, sudah. Oke, saya refresh di sini. Nah, sudah ada buku harian dengan dua tabel, yaitu tabel user dan tabel entry. Oke. Nah, setelah selesai ini, kita lanjutkan dengan pembuatan folder. Nah, jadi kita buat folder ini. Kita buat folder ini di dalam htdocs. Nah, dimulai dari buku harian. Folder utamanya adalah buku harian. Saya buat di sini buku harian. Buku harian. Nah, di dalam buku harian kita membuat lagi beberapa folder seperti config. Saya buat di sini ya, di Visual Studio Code biar lebih mudah. File, open folder, kemudian masuk ke sum
htdocs buku harian. Oke, kemudian di dalam buku harian ini ada folder config. Di dalamnya kita buat file database.php. Oke, kemudian kita kembali lagi ke atas, kita buat lagi sebuah folder namanya public. Nah, di dalam public terdapat index PHP. Salah. Saya hapus dulu, bukan folder tapi file. Index.php. Kemudian login.php, register.php, logout.php. Oke. Nah, selanjutnya kita buat folder entries. Di dalam folder entry ada CRUD. Kita buat create.php, edit.php, delete.php, view.php. Oke, selanjutnya kita buat folder dashboard. Dan di dalam folder dashboard terdapat file index.php. Nah, kemudian kita buat lagi folder include untuk memasukkan file-file yang sering kita gunakan. Kita satukan di include supaya kita bisa memanggilnya kapan saja kita membutuhkan. Header.php, footernya juga, kemudian out, asetnya juga kita buatkan folder aset. Di dalam aset ada folder lagi, folder CSS, dan di dalam folder CSS terdapat file style CSS. Oke, kemudian di dalam aset lagi terdapat lagi satu folder yang namanya JS atau JavaScript ya. Dalam JS ini terdapat script JS. Nah, selanjutnya kita akan minta AI ini membuatkan kita codingan. Nah, dimulai dari, kita lihat di sini. Nah, setup koneksi database. Atau kita bisa berpatokan dari sini, buatkan codingan, buatkan kode untuk database.php. Bisa juga seperti ini, config database.php. Oke, maka AI akan membuatkan kita coding untuk ini. Oke, nah database-nya tadi pastikan sama ya, buku harian. Kemudian yang saya buat tadi itu di sini buku harian, buku underscore harian. Nah, kita tinggal copy ini, Kalau ada kode yang kita tidak pahami, kita kembalikan kode ini ke dalam AI dan kita minta AI menjelaskan kode setiap baris. Nah, saya salin kode ini, kemudian saya masukkan di config database. Jangan lupa disimpan. Oke, selesai. Pastikan nama database-nya, kemudian di aplikasi exam-nya tidak menggunakan password seperti ini ya.
dan username standarnya adalah root. Nah, kita akan melanjutkan di video berikutnya untuk kode-kode selanjutnya di sini. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Di part yang kedua ini kita minta AI melanjutkan ke di sini. Kita sudah ditawari, jika kamu mau saya bisa bantu membuatkan form register pengguna, form login dan sistem login logout, atau langsung ke dashboard dan entry harian. Nah, kita minta dibuatkan ini form register pengguna. Buatkan kode untuk form register pengguna di file public. Nah, di sini kita ada register di sini, jadi kita arahkan dia ke public register .php supaya AI ini memahami struktur folder kembali yang dia sudah buatkan kita sebelumnya di atas. Oke. Nah, di sini kita sudah dibuatkan register. Oke, saya salin dan kita tinggal copy ke register seperti ini. Simpan, jangan lupa disimpan. Oke. Nah, selanjutnya AI mengatakan mau saya buatkan file login dengan logika autentikasi juga. Nah, jadi kita bisa lanjutkan saja di sini ya. Buatkan kode login di public /login.php. Oke, jadi AI langsung membuatkan kita kode untuk file login. Nah, selesai ini kita salin kode dan paste di login di sini. Simpan, jangan lupa disimpan. Oke, kemudian kita ditawarkan lagi berikutnya kamu bisa membuat logout. Oke. Nah, kita butuh dua ini. Saya copy saja. Nah. Buatkan script, membuatkan kode logout.php atau bisa juga public /logout.php. Oke, sudah salin. Kita paste di sini logout, simpan. Oke, selanjutnya kita minta dibuatkan dashboard yang ini, dashboard index. Buatkan kode untuk dashboard index.php. Buatkan kode untuk dashboard index.php. Oke. Di dalamnya ini sudah termasuk proteksi halaman, jadi kita harus login dulu, kemudian menampilkan entry harian pengguna yang sedang login, kemudian tautan untuk melihat, edit, hapus, kemudian link untuk membuat entry baru. Oke, kita salin kodenya dan paste di sini dashboard index. Oke. Nah, selanjutnya kita akan selesaikan di ini kan folder public sudah selesai, dashboard selesai, config selesai. Kita minta menyelesaikan ini dulu, footer dan autentikasi, footer dan header. Oke. Buatkan kode untuk include out.php. Oke. Nanti kalau ada errornya kita kembalikan lagi errornya ke dalam ya. Jadi kita paste saja dulu, simpan.
Jangan lupa disimpan. Nah, kemudian kita minta lagi buatkan kode untuk footer titik php. Include / footer titik php. Jadi AI sekarang sudah makin canggih ya. Oke, saya copy saja ini. Footer. Oke. Buatkan kode untuk include header php. Oke, headernya juga sudah selesai. Bahkan kalau misalkan sudah selesai, file yang ada di sini di folder buku harian yang ada di htdocs kita bisa zip, kita kompres, lalu kita masukkan ke sini di file sini. Dan kita minta artificial intelligence ini ChatGPT untuk mendeteksi kesalahan. Nah, saya pernah mencobanya, jadi saya pastikan itu bisa dilakukan. Oke, selanjutnya kita akan selesaikan folder di entries ya. Di sini ada 4 file, yaitu file CRUD ya. Oke, buatkan kode untuk entries / create.php. Oke, saya salin ini dan saya masukkan di sini. Oke, selanjutnya buatkan kode untuk entries edit.php. Salin, masuk sini, simpan, buatkan kode untuk view.php dalam folder entries. Oke, salin. Ini untuk view-nya. Terakhir, buatkan kode untuk entries delete.php. Salin, delete. Oke, kelihatannya sudah selesai ya. Tinggal menambahkan nanti CSS dan JavaScript, file JavaScript-nya. Oke. Kita coba jalankan dulu. Localhost buku harian. Nah, di sini sudah ada, kita coba klik dashboard. Nah, kita diminta login ya terlebih dahulu. Kemudian entries create. Kita tetap diminta login dulu. Jika tidak, kita bisa daftar di sini. Nah, kita bisa mendaftarkan diri kita di sini, misalkan Sam, konfirmasi password, daftar. Oke. Kita coba login, Sam login. Nah, kita sudah login. Nah, belum ada entry. Buat entry pertama. Nah, jadi aplikasi ini jadi ya. Cuma tampilannya ini masih berantakan karena kita belum meminta AI membuatkan file CSS dan JavaScript-nya. Oke, di video selanjutnya kita akan meminta AI ini membuatkan style CSS dan JavaScript-nya. Oke, menarik sekali kita menggunakan ChatGPT untuk membuat sebuah aplikasi ya.
Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat entry pertama, apakah ini berfungsi. Oke, judulnya adalah belajar ngoding AI. Hari ini saya belajar membuat coding menggunakan AI. Saya simpan. Oke, entry berhasil disimpan. Kita cek di database-nya ya. Di database-nya entry. Oh, luar biasa AI ini ya, sudah ada di sini ya. Belajar ngoding AI. Hari ini saya belajar membuat codingan menggunakan AI. Kemudian user tadi yang kita daftar di sini dan sudah dilengkapi dengan. Nah, coba kalian lihat. Ini passwordnya tadi Sam. Nah, jadi aplikasi yang dibuatkan oleh AI ini, passwordnya itu sudah di enkripsi. Oh, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita kembali ke sini. AI, kita minta AI ini mohon buatkan kode untuk aset CSS style.css. Oke. Nah, jadi kita minta dibuatkan nih supaya tampilannya menarik ya, dibuatkan file CSS-nya. Oke, kalau sudah, kita salin kodenya dan kita paste di sini. Nah, ini saya masih menggunakan ChatGPT yang free ya. Ini bukan berbayar, ini free ini. Oke, selanjutnya kita minta, nah ini dijelaskan di sini bahwa cara menggunakannya kita masukkan di sini ya. Pastikan semua file HTML misalnya login.php, register dan lain-lain punya baris ini. Jadi kita akan selipkan nanti ini baris ini, misalkan seperti ini. Kita salin kode, kemudian di indeksnya di sini kita pastikan. Oh, ini kita belum membuat indeks tadi ya. Nah, kita pastikan ada di sini. Kita coba di login ya. Kita di login di sini. Sepertinya di sini sudah ada style CSS-nya. Di sini assets. Oh ya, sudah ada, betul ya. Oke, berarti kita tinggal copy ini file CSS dan kita masukkan ke sini style CSS. Oke, sudah. Selanjutnya buatkan kode asset JS, folder JS, kemudian script.js. Oke, langsung AI membuatkan kita kode JavaScript. Nah, kita salin saja, masukkan di sini. Simpan, jangan lupa disimpan. Kita coba masuk ke aplikasi kita ini, refresh, kembali ke dashboard. Nah, di sini sudah ada buku harian kita ya. Saya coba logout lagi dan kita login kembali. Login. Nah, kita ada di dashboard index. Ini dashboard index. Nah, kita lihat di sini apakah link CSS ini sudah mengarah ke sini, assets CSS. Oh ya, benar. Oke, kita coba dilihat kodenya di sini. In view page source. Oh, masih belum terarah ke sini, makanya tampilannya kurang bagus. Nah, kita lihat di sini assets CSS style.css. Tapi kalau kita klik, control klik, maka belum menampilkan kode CSS. Harusnya menampilkan kode di sini ya. Harusnya menampilkan kode ini kalau kita tekan kontrol dan menekan kontrol dan klik kiri. Oke. Nah, berarti begini. Kita akan sesuaikan ini. Assets CSS ini kan di dalam folder dashboard. Buku harian dashboard. Kemudian indeks. Seperti kita keluarkan, kita coba keluarkan 2 kali ya di sini.
dashboard, kita keluarkan lagi 2 kali, baru kita simpan, refresh. Apakah sudah muncul? Oh, masih belum muncul juga. Harusnya kan keluar dari sini, keluar dari dashboard. Saya coba buat ulang saja. Kita masuk ke file CSS di sini. Oh ya, harusnya 1 kali sudah bisa. Kita coba salin. Saya hapus di sini. Style CSS, assets, kita coba di sini, refresh. Nah, oke. Nah, di sini CSS-nya sudah pengaruh ya. Tadi tampilannya sudah berubah. Ini sepertinya tampil lebih baik lagi. Nah, jadi di sini kita juga bisa menggunakan, kalau kita mau menggunakan Bootstrap, misalkan Bootstrap 5 atau Tailwind, maka kita tinggal mengetikkan saja di sini, minta AI membuatkan kita supaya aplikasi ini dibungkus dengan framework Bootstrap atau Tailwind. Nah, jadi oke, sudah selesai. Jadi AI sekarang bisa membantu kita membuat codingan ya, tapi dengan pemahaman dasar bahwa kita sudah memiliki pengetahuan dasar tentang AI. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe.